Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan baik dari laki-laki dan perempuan sedangkan dia adalah orang yang beriman, maka Allah sungguh akan memberinya penghidupan yang baik dan akan membalas baginya pahala yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang kami hormati Kiai Haji Muslim Muallim, pimpinan majelis jemaah serta majelis selawat yang hadir pada malam hari ini, yang semuanya kami hormati dan kami taati. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersama-sama kembali melaksanakan kegiatan kita, kegiatan Majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah. Tentu mudah-mudahan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita di dalam kehidupan ini, apa yang kita lihat, apa yang kita nilai itu terkadang tidak pernah sama. Ada sesuatu yang kita nilai sesuatu itu adalah kecil tetapi ternyata besar. Ada sesuatu itu kita anggap jauh, ternyata dia dekat. Ada yang kita anggap ringan, tapi justru itulah yang berat. Inilah bab yang akan kita bahas pada malam hari ini. Apa yang paling besar itu, apa yang paling kecil itu, apa yang paling jauh itu, apa yang paling dekat dan yang paling tajam itu sesungguhnya di dalam kehidupan ini adalah Al-Imam Hujjatul Islam Al-Syekh Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi An-Naishaburi As-Sabi di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika beliau lagi bersama murid-muridnya, kemudian Imam Al-Ghazali bertanya kepada sang murid dengan 6 perkara. Yang pertama yang ditanyakan adalah, wahai murid-muridku, apa yang paling dekat terhadap manusia ini? Apa yang paling dekat di dalam kehidupan ini? Mendapat pertanyaan itu, sang murid-murid kemudian menjawab, yang paling dekat dengan kita itu adalah orang tua kita, saudara kita, kerabat-kerabat kita, wahai Tuan Guru. Dijawab seperti ini, kemudian Imam Al-Ghazali tersenyum dan berkata, jawaban kalian ini benar, tetapi ada yang lebih benar. Kalau kalian mengatakan bahwa orang tua kalian adalah yang paling dekat, berapa banyak anak jauh dari orang tua, berapa banyak orang tua jauh daripada anaknya. Ketika saudaramu dikatakan yang paling dekat di dalam kehidupan, bukankah tidak sedikit justru saudaramu yang menjadi musuhmu, bahkan orang lain yang justru dekat kepadamu? Maka jawaban kalian itu bisa saja itu benar, tapi ada yang paling benar, kata Imam Al-Ghazali. Apa yang paling benar? Yang paling benar adalah al-maut, kematian. Inilah yang terdekat kepada manusia. Berada dimanapun kita, saat apapun kita, kematianlah yang selalu mengiringi kita. Kita hanya tinggal menunggu saja. Kalau tidak siang, ia malam. Kalau tidak malam, ia siang. Karena di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap orang pasti merasakan kematian itu. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah.
ketika telah disempurnakan pahala-pahala kalian, dan kemudian kalian oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat, diselamatkan dari neraka, wa idkhilul jannata, dan kemudian dimasukkan ke surga, maka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling dekat dengan kita itu bukan orang tua kita, bukan anak-anak kita, bukan saudara kita, bukan orang-orang yang kita cintai, yang kadang kita bela, tapi justru kita lupa terhadap orang-orang yang justru seharusnya kita bela. Itu yang pertama. Kemudian Imam Al-Ghazali bertanya lagi kepada muridnya. Terus kata Imam Ghazali, yang paling jauh itu apa, wahai murid-muridku? Oleh murid-muridnya kemudian dijawab, yang paling jauh itu adalah langit, bulan, matahari. Wahai guru. Kembali tersenyum Imam Al-Ghazali. Kemudian demi menghargai jawaban murid-muridnya, beliau berkata, betul, yang kalian katakan itu benar, tapi ada yang lebih benar, wahai anak-anakku. Apa yang paling jauh dari kita itu? Yang paling jauh adalah masa lalu. Waktu ma madha. Bukankah waktu tidak semakin mendekat ketika semalam kemudian ditinggalkan oleh kita semalam yang telah kita lalui itu, kemudian dia semakin menjauh, menjadi minggu, menjadi bulan, menjadi tahun, menjadi ratus tahun, ribuan tahun, bahkan miliaran tahun. Bukan semakin dekat masa lalu itu. Itulah yang paling jauh kepada manusia. Oleh karenanya kita diberi pesan oleh Al-Quran, walaqad dara'na li jahannam katsirun minal jinni wal ins. Yang terbanyak yang terlempar ke dalam api neraka itu adalah golongan manusia dan jin. Golongan manusia dan jin yang paling banyak dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka itu. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak bisa memahami dengan hati. Dengan hati dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dia bela dengan mana yang harus dia tinggalkan. Maka ketika orang tidak mau menggunakan hati sebaik-baiknya, maka sesungguhnya dia itulah yang telah menyia-nyiakan waktu yang begitu jauh itu pada akhirnya. Wa ayunun la yubsiruna biha. Mereka juga dikasih mata oleh Allah tapi tidak bisa memandang mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Wa adhanun la yasma'una biha. Dan diberi kedua kuping tapi tak mau mendengar, diberi nasihat yang baik tidak mau, kepada hal-hal yang baik tidak mau, tapi justru kuping digunakan kepada hal-hal yang tidak baik. Ulaika kal an'am. Mereka itulah tak lebih seperti binatang, kata Allah. Bal hum adhal. Bahkan lebih keji, lebih hina daripada binatang. Itu yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, yang harus diwanti-wanti oleh kita manusia ini. Sesungguhnya yang paling jauh itu bukan langit, yang paling jauh itu bukan bulan, bukan juga matahari, tapi yang paling jauh itu adalah waktu ma madha, yaitu masa lalu. Terus ditanya lagi oleh Imam Ghazali kepada muridnya, kalau yang paling besar itu apa, anak-anak? Dijawab oleh anak-anak, yang paling besar itu adalah langit, bumi, gunung-gunung, itu besar. Kata Imam Al-Ghazali, betul, tapi ada yang lebih betul itu. Apa yang lebih betul itu? Adalah hawa nafsu. Tidak ada di dunia ini yang lebih besar dari hawa nafsu apapun itu. Tidak ada hawa nafsu itu yang ada putusnya. Punya rumah satu pengen dua, punya kendaraan satu pengen dua, punya apartemen satu pengen dua, punya tanah 100 hektar pengen 200 hektar, dari 200 pengen 1000 hektar. Tidak ada pernah ada putusnya yang dinamakan hawa nafsu. Itulah yang paling berat, yang paling besar, kata Imam Al-Ghazali itu. Hawa nafsu kita ini, bukankah yang kita makan sama saja? Kita yakin di antara yang ada ini semua, paling-paling ketika makan habis satu piring,
Yang paling hebat paling 3 piring, tak mungkin 10 piring. Karena kalau 10 piring itu bukan perut tapi tangki. Tapi kadang kita lupa bahwa nafsu itu harus dikendalikan. Maka yang paling besar itu adalah nafsu. Orang yang mampu mengendalikan nafsunya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang akan selamat. Terus yang selanjutnya lagi, yang keempat adalah yang paling berat itu apa? Kata Imam Ghazali kepada murid-muridnya, yang paling berat itu adalah menjaga amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Pemimpin bukan hanya bupati, pemimpin bukan hanya gubernur, pemimpin bukan hanya presiden. Pemimpin siapa yang membawahi dari orang lain itu adalah pemimpin. Bahkan yang terkecil pemimpin adalah kita di dalam rumah tangga. Seorang laki-laki pemimpin bagi istrinya, seorang laki-laki pemimpin bagi anak-anaknya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi semua kita ini pemimpin, punya tanggung jawab. Hanya level kepemimpinannya saja yang tidak pernah sama. Maka orang yang bisa menjaga amanah ada di level apapun itu dia. Itulah orang-orang yang akan selamat nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kalau yang paling ringan itu apa? Kata Imam Ghazali, dijawab oleh murid-muridnya, yang paling ringan itu guru, kapas, angin. Oh ya benar, tapi anak-anakku, ada yang paling ringan bagi manusia itu apa? Tarikus sholat, yaitu meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu paling mudah, paling ringan, paling gampang. Kalau sudah waktu isya, paling dalam pikirannya ngomong, udah tanggung, lagi nonton TV belum selesai, nanti aku sholat tengah malam jam 12. Jam 12 matanya sudah terpejam, ledepak ke Jerman. Akhirnya sampai subuh baru dia bangun, lepas isyanya. Begitu mudah kita meninggalkan sholat. Padahal awwaluma yuhasabu yaumal qiyamati as-sholat. Nanti yang akan dihisab lebih dulu di akhirat itu adalah sholat. Ketika sholatnya baik, maka seluruhnya akan baik. Tapi sholatnya tak baik, maka tak baik pula. Ketika di padang mahsyar yang diperiksa oleh malaikat nanti, sholatnya beres, ibadah yang lain akan beres. Tapi kalau sholatnya tak beres, meskipun sedekah Anda sudah 3.000 miliar, tapi sholatnya tak beres, sedekah Anda akan bermasalah, ibadah Anda yang lain akan bermasalah. Kenapa? Karena sholat adalah satu-satunya perintah Allah yang tidak melalui malaikat Jibril, tapi langsung dijemput oleh Rasulullah melalui Isra dan Mi'raj. Ini kita tengah bulan Rajab ini. Tadi malam saya ceramah di Singkup. Alhamdulillah jemaah luar biasa di sana. Saya membahas tentang Isra dan Mi'raj. Ini kebetulan kita bulan Rajab ini. Maka sholat adalah perintah Allah yang paling istimewa dan menjadi ujung tombak, menjadi penentu seorang mukmin akan selamat atau tidak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sholat tidak pernah ada toleransinya. Ketika nyawamu masih di badanmu, maka sholat itu tetap wajib sampai kapanpun. Kalau puasa, orang sudah rentak tak mampu puasa, silakan jangan puasa. Kalau Anda sakit atau dalam perjalanan, silakan Anda tidak puasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, tapi tidak dengan sholat. Selagi nafasmu masih di kandung badan, masih ada di dirimu, maka sholat itu tetap harus dilakukan. Ancamannya apa? Di dalam sebuah hadis dijelaskan, orang yang tak sholat satu kali, berarti satu kali ditulis di pintu neraka, dia telah mendaftarkan diri masuk neraka Allah Subhanahu ta'ala. Mun satu sekali.
mun 1000 kali tak apa. Maka yang merasa punya hutang diganti Pak, qadaan. Berat Pak Kiai, berat Pak Ustaz, udah banyak nih hutang saya, dah ribuan sholat saya tak sholat. Gunakan selagi nafas masih di badan, cicil setiap 5 waktu. Sholat duhur yang adaan dulu, yang waktu itu dulu, setelah itu bangun lagi, qadaan lagi. Asarnya begitu, maghribnya begitu, isyaknya begitu, subuhnya begitu. Tak terasa Pak, terus berjalan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, lunas hutang sholat kita. Kalau dibayar sekaligus, hutang 2 tahun sholatnya dibayar sekaligus, tok sampai tok. Maka dicicil caranya, harus dikodok, tapi kalimatnya kodokan, bukan adaan. Jadi itu sholat. Kalau sholatnya beres, maka nanti di hadapan Allah juga akan beres, masuk ke surga kita juga akan beres. Yang terakhir ditanya lagi oleh Imam Ghazali, yang paling tajam itu apa murid-muridku? Yang paling tajam itu pedang, wahai guru. Oh iya betul kata Imam Ghazali, tapi anak-anakku, ada jawaban yang paling benar itu bukan pedang yang paling tajam itu. Apa itu? Itulah lidah. Lidah ini lebih tajam dari pedang. Kalau pedang membunuh orang itu bisa sekaligus, sekali kibas putus mati. Tapi kalau lidah membunuh orang pelan-pelan, bisa seminggu, bisa 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tersiksa orang sebelum terbunuh karena lidah. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang Islam itu, yang disebut orang Islam itu adalah ketika orang Islam yang lain itu bisa selamat dari lidah dan tangannya. Ketika lidahnya, ketika tangannya belum bisa diselamatkan untuk menyakiti orang lain, itu berarti keislamannya belum, kata Rasulullah. Belum umatku, kata Rasulullah. Maka menjaga lisan itu penting, hati-hati kita. Lidah tidak bertulang, tapi ketika telah keluar, susah untuk kita cabut kata-kata kita. Maka jangan sampai kita berkata yang pedas-pedas, yang menyakitkan kepada orang lain. Ada cerita gini Pak, dikisahkan di dalam kitab Bada'i'uz Zuhur fi Waqa'i'id Duhur. Nabi Nuh ini nama aslinya itu bukan Nabi Nuh, tapi Abdul Ghaffar, atau nama lainnya Yashkur. Kenapa kemudian Nabi Nuh yang populer di dalam Al-Quran itu disebut Nuh? Ada kisahnya begini. Ketika Nabi Nuh sedang berjalan berpapasan dengan anjing. Anjing ini bermata 4. Kalau anjing ini kan 2 matanya, tapi dia ini 4. Karena berpapasan dengan anjing ini, kemudian Nabi Nuh berhenti berjalan. Kemudian mulutnya tak sadar Nabi Nuh ini ngomong, berkata, anjing ini jelek benar anjing. Yang nama anjing itu di mana-mana biasanya 2 matanya. Kenapa ini 4 nih? Memang betul-betul jelek. Berkata seperti ini aja Pak, Nabi Nuh itu. Rupanya anjing ini mendengar, kemudian berhenti dia berjalan. Anjing dipandang Nabi Nuh itu. Kuasa Allah, anjing ini bisa ngomong kepada Nabi Nuh. Ya Abdul Ghaffar katanya, sambil dipandang. Marah anjing. Kamu menghina aku karena aku bermata 4. Ketahui olehmu Abdul Ghaffar, kalau kamu menghina aku, anjing bermata 4 yang hina najis mughalladah, bahkan ketika untuk disucikan harus dibasuh 7 kali, salah satunya dengan abu. Ketika yang kau maksud adalah aku ini, maka ketahui aku adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan juga yang menciptakan kamu. Berarti kamu telah menghina makhluk yang diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan yang menciptakan kamu. Tetapi ketika engkau menghina aku ini bukan karena menghina akunya, tapi menghina zat yang menciptakan, ketahui olehmu, Allah itu maha kuasa. Allah berhak menciptakan apapun. Allah berkuasa
untuk menjadikan makhluk itu menjadi makhluk apapun. Sebagaimana halnya aku tidak pernah minta kepada Allah untuk diciptakan sebagai anjing, dan engkau juga tidak pernah minta kepada Allah untuk diciptakan sebagai nabi dan rasul, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika yang kau maksud adalah yang menciptakan aku dan kamu yang kau hina, engkau telah menghina Allah yang menciptakan kamu. Mendengar dua kalimat ini dari anjing bermata empat ini, tertunduk lesu Nabi Nuh ini, Pak. Kemudian meneteskan air mata Nabi Nuh. Hari-hari dia menangis. Sejak saat itu dia bertobat terus kepada Allah, merasa dia sudah punya dosa besar karena telah menghina anjing, yang anjing itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sejak kejadian itulah kemudian Nabi Nuh digelari menjadi Nuhun, dari fi'il madhi naha yanuhu nuhun atau nauhun, yaitu orang yang meratapi dosa. Nama aslinya Nabi Nuh itu Abdul Ghaffar atau Yashkur, bukan Nuh. Digelari Nuh, kenapa? Karena dia telah menghina anjing, kemudian meratapi dosanya, merasa punya dosa besar menghina anjing. Hikmahnya apa ini? Kalau Nabi Nuh menghina anjing sekali itu saja dalam hidupnya, meratapi sampai mati, bertobat kepada Allah bahwa dia telah melakukan dosa besar. Kita berapa kali sehari, Pak, menghina orang, menggibah orang, ngerumpi orang, menyalah-nyalahkan orang, padahal belum tentu orang yang Anda salahkan itu betul salah, belum tentu Anda yang gosipin itu belum tentu benar, belum tentu. Kadang kita berprasangka hanya menurut apa yang ada di dalam pikiran kita, tapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Oleh karenanya, dari kisah ini mungkin bisa menjadi hikmah kepada kita semua. Hati-hatilah kita dalam menjaga mulut kita, menjaga mata, kuping kita, tangan dan kaki kita ini. Jangan kita rusak ibadah yang susah payah. Sampai yang sholat malam, yang khatamkan Quran terus ngaji, sampai yang suka bersedekah, hadir di majelis taklim, kemudian hangus begitu saja hanya karena perbuatan mulut, lidah yang tak bertulang ini, yang sekejap saja kita berkata kemudian lenyap bagai debu ditiup angin. Amal ibadah kita kemudian habis begitu saja. Mari kita sama-sama jamaah ini, saya ini mengingatkan untuk diri saya pribadi dan kepada kita semua, mari jaga panca indera kita ini dari perbuatan dosa kepada Allah, kepada sesama. Kita harus saling sayang menyayangi, apalagi kita adalah orang yang sama-sama beriman kepada Allah. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, Allah yuwaffiquna wa yarda, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.